Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bu Eka. Di sini saya sendiri dengan nama Eriansyah Alana Arya Putra dengan NPM 210820102225. Di sini saya akan melakukan demonstrasi mengenai modul yang diberikan oleh Bu Eka mengenai menyimpan data ke dalam database. Di mana pada modul yang diberikan, pertama kita membuka SAM, kemudian kita jalankan operasi Apache dan MySQL. Kemudian kita membuka PHP MyAdmin, mana pada modul kita akan membuat form yang akan memasukkan input dari user dengan tampilan yang terdapat 3 inputan mengenai NPM, nama, asal. Berikut contoh dari yang diberikan oleh Bu Eka yang sudah diberikan sintaks scriptnya. Lalu kita membuka untuk local host php myadmin, di mana kita membuat database untuk menyambungkan data yang kita inputkan ke dalam database, di mana saya membuat database yang bernamakan nama MHS, di mana dalam nama MHS ini terdapat tabel yang bernama MHS. Di dalam MHS ini memiliki 3 data yang mengenai NPM, nama, dan asal. Dalam hal ini belum terdapat inputan data yang masuk. Kemudian kita langsung praktekkan, di mana kita mencoba dengan NPM saya 108.10.25, dan saya dari Indonesia, asal saya dari Surabaya. Lalu kita simpan, maka akan muncul data yang saya inputkan, yang mana kita sumpit tadi, dan akan menampilkan hasil inputan yang kita simpan. Kemudian kita cek kembali pada localhost atau database, kita refresh apakah datanya masuk apa tidak. Nah, dapat dilihat data yang kita inputkan masuk ke dalam database seperti ini, nama saya dan NPM. Kemudian kita coba menambahkan teman saya yang lainnya dengan web lain seperti mungkin Gilang 108.10.24, nama Gilang Hayu Rahman, asal dari Jombang. Maka akan muncul juga data yang kita simpan. Lalu bagaimana jika kita melakukan pengeditan? Sebelumnya pada penambahan tadi cek kembali apakah masuk dalam database. Dapat dilihat terdapat 2 inputan data yang telah kita input tadi masuk ke dalam database. Lalu kita coba untuk melakukan penghapusan. Kita coba menghapus teman saya ini, maka tampilan yang telah ketika dihapus maka akan munculkan hanya nama saya sendiri. Kemudian kita cek kembali apakah pada database terhapus. Nah, pada database pun juga ikut terhapus. Lalu bagaimana jika kita mengedit data tersebut yang ada pada tabel ini? Kita juga edit, kita dapat memunculkan hasil terakhir kali kita input, dimana kita dapat menghapus atau mengubah NPM kita, dimana coba kita menggunakan data teman saya lainnya seperti Raihan Ahmad, mana asalnya dari Tangerang. Lalu kita perbuat, maka data yang kita edit akan terbarukan. Sebelumnya nama saya, kemudian yang terbaru menjadi Rehan ini. Kemudian kita cek kembali pada database apakah data tersebut terbarui.
ya data tersebut akhirnya terbarui. Baik, selanjutnya kita menuju query-nya, di mana tadi sebelumnya terdapat 5 form, di mana yang pertama terdapat 1 HTML dan 4 PHP. Di mana yang pertama ada form, di mana akan membuat atau menampilkan source yang tadi kita buat, seperti terdapat penginputan untuk npm, nama dan asal. Untuk per line-nya seperti ini, di mana akan membuat sebuah form dengan atribut aksi. Jadi aksinya akan mengarahkan untuk ke halaman simpan.php, mana menggunakan metode post. Jadi metode post ini untuk mengirimkan data melalui body untuk menerima permintaan dari HTTP. Kemudian juga terdapat tabel teks, di mana terdapat menyebutkan data seperti biasa dengan input type-nya teks, nama npm, yang akan membuat penginputan data npm, kemudian ada nama asal, kemudian terdapat subject value untuk melakukan penyimpanan data yang kita inputkan. Selanjutnya, setelah kita melakukan simpan, maka data yang kita inputkan akan menuju ke halaman simpan PHP, di mana pada halaman simpan PHP ini kita akan di sini membuat sebuah variabel untuk menyimpan data yang kita inputkan sebelumnya, seperti $nama dengan value-nya nama dan sebagainya, seperti npm asal dan value-nya npm dan asal. Kemudian selanjutnya kita membuat variabel query, di mana untuk melakukan operasi insert, di mana operasi insert ini dilakukan untuk tabel MHS yang kita buat pada database. Jadi akan memasukkan nilai dari variabel npm nama asal dalam kolom-kolom yang sesuai yang kita buat pada database. Kemudian selanjutnya kita melakukan variabel connect, di mana untuk melakukan koneksi ke dalam database dengan menggunakan fungsi mysql_connect, di mana parameternya seperti nama host, seperti localhost, dan parameter kedua penggunaan database-nya seperti root, dengan kata sandi, dan nama database yang kita tuju. Jadi kan nama database yang saya buat tadi seperti nama MAS yang terdiri dari 3 data, nama, npm, dan asal. Kemudian dalam sub ini melakukan perulangan, di mana untuk mengecek kembali atau memeriksa apakah koneksi database ini berhasil atau tidak. Jika gagal, maka akan memunculkan pemberitahuan mengenai gagal connect terhadap database tersebut. Kemudian selanjutnya ada mysql_query ini untuk menjalankan query SQL yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan fungsi ini. Jadi query ini akan mengirimkan perintah insert yang kita lakukan pada variabel query dan melakukan connect atau $connect, yang dimana sebelumnya kita memberikan variabel ini, kita jalankan dan menyimpan data yang kita masukkan ke dalam database tersebut. Dan mysql_close ini, jadi setelah kita melakukan connect database dan mengirimkan, jadi setelah berhasil maka akan menutup koneksi ke database menggunakan fungsi mysql_close ini.
Jadi untuk menghemat suatu pemrosesan pada suatu halaman web atau sumber daya yang kita lakukan, jadi tidak akan terjadi tutupan atau proses-proses selanjutnya. Kemudian setelah kita melakukan proses yang dilakukan oleh simpan ke PHP atau penyimpanan data tadi akan memunculkan halaman tampil ke PHP untuk memunculkan hasil inputan atau jalannya penyimpanan data npm, nama, dan asal tadi. Selanjutnya ke halaman tampil, di mana halaman tampil ini kan memunculkan hasil inputan yang kita sebutkan tadi seperti npm, nama, dan asal. Jadi yang pertama di sini kembali lagi kita mengkonekkan kembali ke dalam database dengan fungsi MySQL Connect ini dan melakukan perulangan agar pengecekan apakah database yang kita konekkan ini terkonek atau tidak. Jika tidak akan memunculkan notifikasi error. Kemudian di sini untuk melakukan fungsi untuk menghapus data. Jadi untuk sebelah dari edit, di mana kita dapat melakukan fungsi untuk melakukan delete atau menghapus data, yang mana di sini akan memeriksa kembali apakah parameter delete ini ada dalam URL. Jadi jika ada, maka variabel npm to delete ini akan diisi dengan nilai dari parameter delete tersebut. Kemudian dari variabel delete query ini akan membuat query di mana akan menghapus data dari tabel MHS berdasarkan nilai npm to delete ini. Kemudian dari situ akan, setelah kita melakukan pembuatan variabel ini, maka kita kerjakan dengan fungsi MySQL query, menyambung koneksi, dan melakukan delete query. Selanjutnya ada variabel Q atau query, di mana melakukan membuat query untuk mengambil semua data yang dari tabel MHS dan akan dimunculkan melalui variabel result. Dengan result ini menjalankan atau menerima data dari yang kita lakukan sebelumnya seperti MySQL_query dengan melakukan connect dan menjalankan query yang kita lakukan dalam variabel $Q. Kemudian hasil itu akan disimpan oleh $result. Kemudian melakukan pengecekan kembali if. Jadi result itu akan melakukan pengecekan kembali jika kita melakukan perintah result if result. Jika memeriksa kembali apakah query ini berhasil dilakukan atau berhasil. Jika tidak berhasil, maka program akan terhenti dan akan memberikan pesan untuk pesan kesalahan atau error yang dihasilkan dari MySQL_error ini. Dan kembali menggunakan fungsi MySQL_calls untuk meringankan fungsi dari web tersebut agar tidak tertumpuk pada proses-proses yang kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya ini terdapat tampilan untuk tampil, di mana terdapat 3 tabel tersebut, di mana terdapat 3 row tapi highlight, di mana ada npm, nama, asal, edit, dan delete. Di mana pada halaman HTML ini terdapat perulangan, di mana setelah kita melakukan penginputan data, jadi while ini digunakan untuk mengambil data yang telah diambil dari database. Jadi setiap baris data yang ditampilkan dalam elemen tr ini dengan menggunakan nilai yang disimpan dalam variabel $row ini. Di data ini akan
ditampilkan dari row-row yang kita telah simpan. Dari simpan.tp HP ini akan ditampilkan dari row ini. Kemudian dilakukan terdapat row-row yang kita tampilkan untuk data yang kita ambil dari database untuk ditampilkan pada halaman tampil seperti nama npm, nama dan asal yang kita inputkan. Kemudian terdapat dua hyperlink di sini, mana digunakan untuk mengedit atau menghapus data. Jadi link edit ini akan mengarahkan ke halaman edit. Jadi kita memiliki halaman edit sendiri untuk mengedit data dengan parameternya npm yang berisikan nilai npm ini dari data yang ingin diubah. Kemudian ada hyperlink delete, di mana hyperlink delete ini akan melakukan perintah yang kita lakukan melakukan untuk perintah delete yang kita query-kan atau kita result pada bagian ini. Jika kita melakukan tombol hapus pada tampilan tabel yang sebelumnya. Kemudian ada hyperlink lagi di sini yang mana penambahan teks add, di mana jika kita menekan add akan kembali ke halaman form awal untuk melakukan penambahan data yang kita perlukan atau penambahan data yang kita tambahkan. Kemudian selanjutnya kita selanjutnya ke halaman simpan_edit, di mana pada halaman _edit ini di mana fungsinya untuk melakukan penyimpanan dalam fungsi edit. Jadi kita melakukan edit, kita memerlukan untuk deklarasi atau variabel untuk menyimpan data edit yang kita lakukan dalam pengeditan. Sebagai contohnya ini kita lakukan kembali koneksi lagi dan mengecek kembali apakah terkonek atau tidak terkonek. Di sini kita membuat variabel baru, di mana kita membuat variabel baru untuk memproyeksikan untuk pengeditan, di mana npm baru seperti yang kita lakukan seperti pengeditan pada halaman tersebut, di mana akan kita dapat menginput npm kita hapus, lalu kita menginputkan npm baru. Kemudian npm lama ini untuk menampung npm lama atau npm yang kita simpan pada awal form yang kita input. Mana di sini akan mengambil nilai-nilai yang dikirimkan dari metode post ini dengan atribut masing-masing sebelumnya untuk menyimpan variabel yang sesuai. Selanjutnya di sini ada pembuatan query untuk melakukan opsi update dalam tabel mahasiswa untuk mengeset npm baru atau penginputan npm baru pada penghapusan npm yang pada proses edit tadi. Jadi query ini akan mengirimkan perintah update ke dalam database yang terhubung untuk mengubah data yang sesuai dengan npm lama yang diberikan. npm yang lama yang diberikan. Kemudian melakukan if result lagi jika kita melakukan untuk menjalankan query hasil-hasil dari jalannya query yang kita lakukan sebelumnya, jadi connection dan update query. Kita melakukan ulangan lagi jika jalannya result ini berhasil atau tidak,
tidak akan memunculkan error kembali dengan fungsi ini. Kemudian melakukan fungsi mysqli_close untuk menghemat sumber daya atau lebih tidaknya untuk tidak menjaga untuk tidak terjadi tabrakan pemrosesan data selanjutnya. Dan setelah kita melakukan simpan underscore edit ini, maka akan kembali ke halaman tampil sesuai apa yang kita edit sebelumnya. Dan exit akan menghentikan eksekusi script PHP ini agar tidak menjalankan kode selanjutnya setelah header ini. Kemudian selanjutnya halaman edit, dimana sebelumnya seharusnya edit terlebih dahulu yang dijelaskan. Jadi dalam halaman edit ini sama juga kita harus mengkonekkan database kembali dengan fungsi ini dan melakukan perulangan kembali untuk mengecek kembali ke apakah terkonek atau tidak. Kemudian melakukan memeriksa kembali pada perulangan ini, memeriksakan apakah parameter npm ini ada pada URL atau pada database. Jika ada, maka variabel npm to edit atau variabel yang kita buat untuk menyimpan npm yang kita berikan atau yang kita edit atau menghapus, kemudian memberikan npm baru, maka akan diisi dengan nilai dari parameter npm tersebut. Kemudian variabel selanjutnya ada edit query, di mana membuat query SQL yang mengambil data dari mahasiswa berdasarkan nilai npm yang diperoleh dari parameter npm. Kemudian melakukan variabel kembali, jadi result ini setelah kita lakukan connection dan edit ini dengan fungsi ini, query ini akan mengirimkan perintah select tadi ke dalam database yang terhubung untuk menyimpan data tadi, data mahasiswa itu dengan npm yang sesuai. Dan selanjutnya $data mana mengambil dari variabel ini akan mengambil atau result tadi yang kita lakukan, hasil query menjadi mengambil hasil query dari variabel result tadi dan menyimpan dalam variabel $data ini sebagai array asosiatif. Jadi array ini akan berisikan data mahasiswa dengan npm yang sesuai. Kemudian kita melakukan if else kembali untuk mengecek kembali jika tidak data yang kita lakukan tidak ditemukan atau tidak terjadi penumpukan data atau data yang kita edit tidak boleh sama. Kemudian melakukan kembali untuk penghematan sumber daya atau tidak terjadinya crack pada halaman selanjutnya. Dan ini pada prosesi edit, jadi dimana jika kita melakukan edit maka akan memunculkan halaman edit yang sebelumnya kita munculkan, dimana terdapat 3 data yang kita inputkan sebelumnya pada form.html tadi dengan memunculkan nilai value dari nilai-nilai yang kita inputkan seperti npm yang kita awal inputkan, maka akan muncul. Jadi kemudian dalam form pembaruan ini jadi ini akan mendefinisikan form ini untuk dengan atribut menggunakan atribut action ini menunjukkan aksi ini tuh akan disimpan pada simpan underscore edit. Jadi aksi yang kita lakukan seperti pengeditan data yang muncul tadi pada sebelumnya praktik akan disalurkan untuk melakukan penqueryan pada halaman simpan underscore edit dengan pada post atau pengiriman data. Kemudian
terdapat tabel, terdapat penyebutan tadi, mana terdapat terdapat tadi 3 data tersebut di mana akan muncul data yang kita sebelumnya input maka akan muncul juga. Dimana yang pertama ada npm ini, jadi pada fungsi ini akan menampilkan input teks untuk mengedit npm mahasiswa. Jadi nilai npm awal ini akan ditampilkan dalam input menggunakan atribut value yang diisi dengan data ini atau pengambilan data dengan atas nama npm ini. Jadi data npm yang sebelumnya yang ada di database akan dimunculkan pada row pengeditan tadi. Maka tadi terdapat munculnya npm tadi dengan N108 itu. Selanjutnya di kedua ini kenapa ada selanjutnya dengan penginputan dengan value hidden atau tersembunyi ini. Jadi nilai npm awal ini atau nilai npm yang kita inputkan pada form HTML yang pertama tadi ini akan dikirimkan bersamaan dengan form yang dikirim dan akan digunakan kembali lagi disimpan underscore edit.php untuk menentukan data yang akan diubah. Jadi untuk pengambilan data dan perubahan data mengenai npm ini agar kita dapat melakukan, karena npm merupakan primary key, jadi npm sangat penting untuk melakukan pengiriman data untuk proses-proses selanjutnya. Kemudian sama juga dengan npm kita menginputkan teks, value-nya dengan nama, ya kita dari sini kita akan memunculkan nama tersebut dalam teks tersebut dan kita dapat mengubahnya, sama juga dengan asal. Kemudian pada sendiri asal juga sama akan memunculkan value perbarui yang dimana menggunakan tipe submit untuk penyimpanan data untuk memperbarui data yang disimpan. Baik, itu saja penjelasan mengenai listing code-nya, mengenai dari keseluruhan. Kemudian kita mencoba kembali untuk melakukan ini dan pengecekan untuk address bar. Kita coba kembali dan menambahkan kembali, sebelumnya kita hapus. Nama sendiri Erwansyah kita tekan lagi teman saya disitu 10 2 4 kita cek kembali untuk pengeditan data. Kita mengedit kilang ini. Nah, untuk address bar karena fokus utamanya npm untuk penghapusan data atau perulangannya primary key-nya, maka dalam address bar maka akan muncul npm ini. Kita ubah menjadi Raihan npm 26 Raihan barui muncul. Kita cek kembali ke database, maka akan muncul data yang kita inginkan. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Mungkin apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata dari demonstrasi saya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.